hari Minggu ya, jam 11. Nah, adik-adik semua yang di rumah maupun yang di sini, kita beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kalau udah beribadah kepada Tuhan, persiapkan. Jangan ada yang main-main ya. Semuanya sikapnya yang baik ya adik-adik ya. Nah, di sini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kakak minta kita yang semangat bernyanyi ya, memuji memuliakan nama Tuhan ya Dek ya. Nanti kalau kita disuruh bernyanyi, tolong dikeluarkan suaranya, yang semangat maupun yang di rumah ya. Kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan, markas setan kuhancurkan. Yang semangat nyanyinya Dek ya, tepuk tangannya dikeluarkan. Markas setan kuhancurkan, panji Kristus ku tinggikan, akulah pahlawan setiap hari. Hariku bernyanyi, bawa apa? Beritakan Injilnya sekolah minggu. Saksinya tuh sekolah minggu. Pentakosta membawa pedang. Bikin kacau siapa? Membawa pedang. Bikin kacau. Sekali lagi, lebih semangat lagi, markas setan kuhancurkan. Hancurkan, panji Kristus ku tinggikan, akulah pahlawan setiap hari, setiap bawah. Beritakan Injilnya sekolah minggu Pentakosta. Saksinya Tuhan sekolah minggu. Membawa pedang, pedang bikin kacau. Membawa pedang, bikin kacau setan. Semua siap-siap ya. Kita mau memulai ibadah kita ya. Kita mau berdoa ya. Kalau sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita ucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, amin. Ya, nanti saat berdoa ya Dek, yang serius ya doanya ya. Ya, biar Tuhan hadir di sini ya. Kalau kita beribadah ataupun berdoa dengan baik, Tuhan di sorga melihat, iya adikku anakku si Michelle ya. Anakku si Michelle itu anak yang takut akan Tuhan. Di saat berdoa, dia berdoa ya. Jadi semuanya, kakak minta semuanya dikeluarkan suaranya ya. Kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu ya. Yang semangat nyanyinya, semangat juga berdoanya ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setia. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setia. Pagi hari semuanya angkat tangan. Pagi hari
Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Dan Yesus Kristus Tuhan kami yang bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Sehingga kami benar-benar Tuhan bersuka cita di dalamnya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Biarlah Yesus yang berkuasa di tempat ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Waduh, kurang semangat ini. Mana yang laki-lakinya nih? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau bersuka cita ya. Maupun adik-adik yang di rumah, semuanya kita bersuka cita ya. Ajak mak bapaknya ya, ajak kakaknya ataupun siapa tetangganya mau beribadah kepada Tuhan ya. Kita naikkan lagu bergirang kepada Tuhan ya. Lagunya Anak Monyet di Atas. Tepuk tangannya dikeluarkan. Anak monyet di atas pohon, anak burung, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka namanya, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar sekali lagi anak monyet, anak di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di panjang muka, panjang namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Lebih semangat lagi ya Dek, memuji memuliakan nama Tuhan ya. Ya, kita pakai gerakan dulu ya. Pakai gerakan semuanya bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan lagunya dindong 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 ya. Pakai gerakan yang kanan dulu ya Dek ya, yang kanan dulu ya, biar sama gerakannya. Dindong dindong. Dindong 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 ding, jamku bunyi dindong dindong, dindong 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 dindong. Sekolah minggu telah dimulai, aku siap. Yang tinggi ya, sampai plafon, sampai plafon. Aku siap bertemu Tuhan, aku siap tinggi, aku siap, siap memuji Tuhan Yesus. Tuhan, jangan. Terus apa lagi? Tapi ayo duduk yang pasang. Kunci untuk apa? Benar. Sekali lagi ya, sekali lagi dindong dindong. Lebih semangat lagi nyanyinya. Dindong 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 dindong, jantu berbunyi dindong dindong, dindong 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 dindong. Sekolah minggu telah dimulai, aku siap. Lompatnya yang tinggi ada ya.
lagi. Bertemu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesusku, aku siap. Aku siap memuji Tuhan. Jangan berisik, tapi ayo yang manis pasang kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Ayo silakan duduk ya. Kita mau anak-anak suruh maju ke depan ya. Yang mau dapat berkat ya. Puji Tuhan. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, lebarnya, tingginya, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Ya, semuanya dipersiapkan. Maupun yang di rumah, ambil Alkitabnya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalau ditanya sama abang kakaknya, biar bisa jawab ya. Nah, nanti yang bawa firman Tuhan Kak Tiarma Purba. Kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak
Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Kita semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Nanti Kak Tiar yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan pada hari ini Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kalau pada saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan saya sampaikan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah sekolah minggu saat ini. Urapi saya Tuhan, ajar saya Bapa untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Biar Kau karuniakan Tuhan pengertian kepada kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah hadir di sini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati kami setiap orang yang sungguh-sungguh untuk boleh datang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik ya, kita berkumpul kembali dan kita boleh bertemu kembali dengan adik-adik kita semua yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah ya. Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Nggak ada yang sakit kan? Semuanya sehat kan? Puji Tuhan, berarti Tuhan Yesus yang memelihara kita. Ya, kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, maka kita bisa sakit. Tapi kalau Tuhan yang memelihara, kita semua dalam keadaan yang sehat. Udah bawa Alkitabnya semua? Coba cek, kakak cek dulu semuanya bawa Alkitab nggak? Yang di rumah juga ya, siapkan Alkitabnya. Duduk yang rapi, pakai baju yang rapi ya, jangan ada yang bermain-main. Tuhan lihat loh, siapa anak-anak sekolah minggu, siapa adik-adik sekolah minggu yang serius, sama yang pura-pura serius. Tuhan tahu, karena Tuhan bisa melihat. Jadi jangan ada yang bermain-main ya, semuanya simak firman Tuhan yang akan kakak sampaikan saat pada hari ini ya. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah, sama adik-adik yang di sini. Minggu kemarin siapa yang bawakan firman Tuhan? Kak Dosma. Oh, Kak Dosma. Cerita apa sih Kak Dosmanya ya? Ada yang tahu? Mengubah air menjadi Apa? menjadi Mengubah apa? Mengubah air menjadi anggur ya. Terus ayat hafalannya dari mana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak ayat hafalan dari mana minggu kemarin? Siapa yang tahu silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang berani tahu maju ke depan ya. Sini ucapkan ayat hafalannya. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kita ucapkan bareng-bareng lagi ya. Ingat nggak? Matius 16 ayat 16. Bunyinya, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Iya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Semua adik-adik yang di rumah juga buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yakobus. Yakobus 5 ayat 16b sampai dengan 18. Yakobus dalam perjanjian apa? Perjanjian lama atau baru? Kitab Yakobus sesudah kitab apa? Ibrani. Iya, pinter ya. Kita baca sama-sama ya. Oke,
Udah dapat semuanya? Yang di rumah sudah dapat? Kalau sudah dapat, yang di sini juga sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kakak hitung mundur, kita baca bersama-sama tapi jangan cepat-cepat ya. Oke? 3, 2, 1. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat kuasanya. Nah, orang yang benar di sini dicontohkan seperti Nabi Elia. Nabi Elia itu waktu itu menjadi nabi waktu zaman Raja Ahab. Raja Ahab mempunyai seorang istri yang bernama siapa? Isabel. Aduh, pinter-pinter ya anak sekolah minggunya ya. Ya, Ratu Isabel. Tapi Raja Ahab ini dan istrinya ini sangat jahat di mata Tuhan ya. Mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada Baal ya. Baal itu apa? Dewa-dewa yang dibuat dari patung-patung ya. Jadi mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Padahal tadinya orang Israel mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi pada zaman Raja Ahab mereka jadi berpaling kepada dewa-dewa Baal ya. Akhirnya Tuhan sangat sakit hati ya. Waktu itu sangat sakit hati kepada Ahab dan kepada orang-orang Israel. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elia, dan kita bisa baca nanti dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 di mana? Di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Lama ya. Kita coba Raja-Raja 17 ayat 1 ya. Ini kakak bacakan sendiri saja. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan ya. Jadi waktu itu karena Tuhan sangat sakit hati melihat kejahatan daripada orang Israel dan Raja Ahab yang menyembah kepada Baal, akhirnya Tuhan mengutus Nabi Elia ya. Dia berkata bahwa selama 3 tahun dan 6 bulan tidak akan ada hujan ya. Kalau tidak ada hujan, bayangin deh kalau tidak ada hujan selama seminggu aja ataupun selama sebulan deh kalau enggak. Bisa dibayangkan enggak apa yang akan terjadi? Kekeringan, itu lihat ya, kekeringan, tanahnya pecah-pecah dan susah untuk mencari air. Ini selama 3 tahun 6 bulan loh. Selama 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan, kira-kira ada yang tumbuh nggak ya tanamannya? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada yang tumbuh berarti terjadi apa? Kelaparan ya, kelaparan. Berarti kalau kayak gitu Kak, Nabi Elia bisa kelaparan dong Kak. Bisa kehausan dong dia karena tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Kelaparan nggak Nabi Elia? Tidak. Ya karena ia dipelihara oleh Tuhan. Di mana dipeliharanya? Di Sungai Kerit ya. Nih, jadi di Sungai Kerit Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk berjalan ke Sungai Kerit karena di sungai itu masih ada air ya, masih ada air. Jadi Nabi Elia di situ dipelihara Tuhan dengan cara minum dari Sungai Kerit, dan setiap pagi dan sore Tuhan mengutus burung gagak untuk membawa makanan kepada Nabi Elia ya. Akhirnya Nabi Elia boleh terpelihara ya. Itu tandanya Tuhan membedakan orang yang benar dengan orang yang tidak
tidak benar. Dan setiap doa orang benar selalu didengarkan oleh Tuhan, ya. Kalau doa orang yang tidak benar itu Tuhan tidak mau dengar, ya. Tuhan tidak mau dengar. Orang yang tidak benar itu seperti apa sih? Orang yang tidak benar itu contohnya gini nih. Udah tahu nih ada ibadah sekolah minggu contohnya, ya. Ada ibadah sekolah minggu, tapi dia malas-malasan nggak mau ibadah sekolah minggu. Ah, bodoh amat lah, sekali-sekali kan nggak apa-apa sih nggak ibadah sekolah minggu, ya. Tuhan pasti maklum kok. Tuhan senang nggak seperti itu? Tidak, ya, Tuhan tidak senang. Jadi kalau adik-adik setiap ada ibadah sekolah minggu, walaupun kita hanya beribadah secara online, tidak bisa beribadah secara langsung untuk saat ini, tapi kita tetap harus bersungguh-sungguh, ya. Di sini siapa yang rajin berdoa? Coba angkat tangan. Tapi jujur ya, siapa di sini yang rajin berdoa? Ayo jujur. Cuman satu orang. Yang lainnya nggak rajin berdoa. Coba yang lain, siapa di sini yang rajin berdoa? Berdoanya bukan cuma sekali sehari. Ayo. Selain Nael nggak ada lagi. Yusuf nggak rajin berdoa. Ya. Cuman si Nael. Oh, puji Tuhan kalau Nael, ya. Jadi yang lain kayak mana nih? Rajinnya apa? Rajin main HP. Iya, rajin main HP ya. Kan anak-anak zaman sekarang sukanya main HP. Bangun tidur, cuk, langsung buka HP, ya. Lupa makan, lupa mandi, gara-gara main HP, ya. Soalnya kakak udah pengalaman, makanya kakak bisa cerita, ya. Jadi kucuk-kucuk bangun tidur langsung buka HP. Bukannya berdoa, tapi buka HP. Nanti kalau disuruh mandi, nanti sih mak, masih jam berapa juga sih mak? Main HP dulu, ada WA loh ini mak, penting ini WA-nya mak. Iya, grup aku nih banyak loh mak, jadi WA-nya banyak yang masuk, ya, ngalah-ngalahin mamanya, ya. Jadi anak sekolah minggu jangan tergantung kepada HP. Boleh punya HP, tapi kan HP itu kegunaannya banyak. Untuk fungsi yang baik, untuk sekolah tidak apa-apa, tapi jangan dikuasai oleh HP, ya. Karena HP itu di situ banyak hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? TikTok, ya. TikTok itu, ya, anak-anak zaman sekarang ini dikit-dikit udah goyang-goyang, tiba-tiba goyang-goyang, ya. Terus TikTok itu lagu apa sih? Lagu apa? Lagu dunia. Kan anak Tuhan tidak boleh menyanyikan lagu dunia. Boleh nggak sih? Nggak boleh kan? Tapi kenapa kalian ikut main TikTok? Hah? Kenapa main TikTok? Ayo. Kan tidak boleh. Kalau kita main TikTok sama aja kita suka ya lagu dunia ini bagus ya, makanya aku jaga joget, ya. Bikin gerakan ini sampai tiba-tiba refleks sendiri. Tiba-tiba gerak-gerak sendiri badannya, ya. Jadi mulai saat ini yang suka main TikTok, jangan main TikTok lagi, ya. Jangan main HP terlalu banyak. Coba mama-mamanya nanti periksa ya, mama-mama yang di rumah juga di HP anak-anaknya masih banyak nggak lagu-lagu dunia. Kalau masih banyak lagu-lagu dunia, diambil aja HP-nya disita saja, ya. Karena itu merusak, ya. Anak Tuhan itu tidak boleh bernyanyi lagu dunia, ya. Anak Tuhan itu bernyanyi lagu apa? Lagu pujian kepada Tuhan. Karena kalau kita menyanyikan lagu dunia berarti kita memuja dunia, ya. Emang dunia ini yang mau kita puja? Bukan kan? Jadi Tuhan yang harus kita puja-puji, ya. Terus, nah akhirnya tadi kakak tanya siapa yang rajin berdoa? Masa cuma si Nail yang berdoa? Emang di sini yang berdoa mau makan, kita makan berapa kali sih sehari? 3 kali. Kalau cuma berdoanya sekali berarti cuma sekali ya berdoanya mau makan. Coba kakak tanya dulu, kita makan, sebelum kita makan kita berdoa kan? Kita berdoa. Kenapa coba kita berdoa sebelum makan? Mengucap
syukur ya, mengucap syukur sama Tuhan ya. Coba Kak ditampilin gambarnya. Ini adalah gambar seorang anak perempuan yang sungguh-sungguh berdoa ya. Terus ada gambar yang lain Kak. Nih, apa tulisannya di situ? I'm hungry ya. Artinya apa? Saya lapar ya. Pernah nggak adik-adik di sini kelaparan? Pernah, mungkin karena mamanya belum masak ya. Bukan karena nggak ada makanan kan? Tapi kalau bukan karena nggak ada makanan kan? Tapi kalau anak Tuhan itu pasti ada makanan. Jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Sebelum makan jangan karena dilihat lauknya ayam goreng jadi lupa berdoa ya. Tapi kalau dilihat lauknya tempe lagi gitu kan. Gak boleh seperti itu ya. Apapun yang diberikan Tuhan melalui orang tua kita, kita harus terima dengan ucapan syukur. Makanya kita berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, supaya juga makanan yang kita makan itu menjadi kekuatan, kesehatan, dan darah dan daging buat tubuh kita. Nah, kita juga mengucap syukur karena apa? Saat ini kita bisa beraktivitas karena Tuhan memberikan nafas kehidupan ya. Nafas kehidupan itu udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup ini kita bayar enggak? Gratis. Gratisnya ya dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Coba Kak tampilin. Nih, dia nggak bisa menghirup udara dengan bebas. Dia harus bayar loh ini. Iya, dia bayar mau menghirup udara ini harus bayar. Karena Tuhan membiarkan dia dalam keadaan sakit. Tapi kita bisa menghirup udara dengan bebas. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Selalu rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus masih memberikan udara untuk boleh kita hirup ya. Demikian juga kalau kita mau tidur, berdoa enggak adik-adik di sini? Siapa yang angkat tangan dulu? Siapa yang mau tidur berdoa? Jujur ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Belum semuanya ya. Kakak harapkan nanti untuk seterusnya jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Supaya apa? Supaya Tuhan jagai, supaya Tuhan lindungi ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada bencana alam, tiba-tiba ada gempa, kita lagi enak-enak tidur ya, tiba-tiba gimana kita? Tapi kalau kita berdoa dulu sebelum tidur, pasti Tuhan lindungi. Nggak mungkin Tuhan biarkan kita celaka ya. Makanya sebelum tidur berdoa dulu supaya jangan mimpi yang aneh-aneh kayak kata Kak Dosma yang minggu kemarin apa? Mimpi pocong. Iya. Mimpinya supaya mimpi ketemu Tuhan Yesus ya. Nah, pas kita mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa nggak? Angkat tangan lagi. Siapa yang bangun tidur berdoa? Bangun tidur berdoa. Ya. Bangun tidur berdoa. Waduh. Anak sekolah minggu kok hanya sedikit ya yang berdoa, ya. Sepele ya kayaknya berdoa ya, Dek ya. Tapi doa itu pernah nggak dengar peribahasa? Doa itu adalah nafas orang percaya. Jadi adik-adik jangan lupa dong untuk berdoa ya. Mulai dari kecil harus rajin berdoa ya. Jangan cuma rajin nonton TV, jangan cuma rajin main HP, tapi harus rajin berdoa. Nanti coba mama papanya dilihat anak-anaknya. Seminggu nanti mereka rajin gak berdoa? Dilakukan gak firman Tuhan untuk rajin berdoa ya? Kelihatannya sepele ya, tapi Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, yang sungguh-sungguh beribadah, yang taat kepada Tuhan ya.
yang mau dinasehati sama orang tuanya. Jadi kalau doa orang yang benar itu, apapun yang diminta pasti dikasih, asal permintaannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi nih contohnya nih, ada nih doa yang gak dijawab sama Tuhan. Contohnya gini, Tuhan Yesus, saya mau ranking 1 Tuhan, saya harus ranking 1 Tuhan. Tapi dia malas belajar, dia gak mau belajar. Gak usah belajar lah, kan aku udah capek kebaktian, gak usah belajar lah. Kira-kira dapat ranking gak? Kenapa gak dapat ranking? Ya karena dia nggak belajar, dia cuma berdoa aja. Emangnya Tuhan itu disuruhnya kayak pembantu gitu, disuruh bantuin dia pas ujian, tapi dia nggak mau belajar, mana mau Tuhan jawab ya. Terus ada lagi yang berdoa ranking 1, tapi tujuannya motivasinya lain. Nanti supaya aku dipuji nih sama kakak-kakak guru sekolah minggu, ih kamu pinter ya, kamu hebat ya. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Jadi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Di dalam hati kita juga semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kakak harap semua anak-anak sekolah minggu pada hari ini, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa kita harus rajin berdoa dan hidup menurut firman Tuhan. Kalau dinasehati sama mama papanya, jangan lupa, jangan melawan ya. Kalau disuruh membantu di rumah, misalnya nih, Renata, tolong dulu mama ini sapu dulu halaman itu. Malas lah mak, capek aku tuh mak, capek, aku tidur dulu ya mak ya. Boleh nggak kayak gitu? Terus di rumah kakak beradik jangan suka berantem. Siapa di sini yang masih suka berantem sama adeknya, sama abangnya? Coba ya, angkat tangannya tinggi-tinggi, kakak mau lihat dulu. 1, 2, 3. Masih banyak. Tadi yang ditanya siapa yang rajin berdoa cuma sedikit. Giliran yang siapa yang masih berantem, waduh banyak banget ini jumlahnya. Jadi harus belajar saling mengasihi. Jangan kalau sama orang lain bisa baik ya, bisa ramah, bisa ngobrol dengan baik. Tapi kalau udah di rumah ketemu sebentar aja langsung teriak-teriak, langsung tendang-tendangan. Kayak gitu nggak sih anak Tuhan itu? Tidak lah ya, masa anak Tuhan seperti itu? Apa gunanya kita rajin kebaktian ya? Jadi kakak beradik juga harus saling mengasihi, saling mendoakan. Pernah nggak sama mama papanya berdoa bersama-sama di rumah? Sama kakak, sama abang, sama adeknya, pernah nggak? Bersama-sama berdoa. Indah loh kalau bersama-sama berdoa di rumah ya. Nanti Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah rumah kita, memberkati kita dan melindungi kita ya. Demikianlah firman Tuhan pada saat siang hari ini yang dapat kakak sampaikan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dikerjakan ya. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau gitu ada yang nyangkut nggak kira-kira? Nggak ada yang nyangkut ya. Makanya semuanya jangan hanya menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Oh ya adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Yakobus 5 ayat 16b. Bunyinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jangan lupa ya adik-adik ayat hafalannya. Baik, kita semuanya lipat. Kita semua mau berdoa. Kita semua berlutut. Kita angkat pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
kasih Tuhan, atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi atas kesempatan dan juga Engkau yang sudah memimpin ibadah kami Tuhan saat daripada siang hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah mengajar kami dan juga anak-anak sekolah minggu untuk boleh rajin berdoa. Biar Kau berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senang berdoa Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Demikian juga Tuhan kami serahkan Tuhan semua anak-anak sekolah minggu baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di tempat ini Bapa. Bentuk mereka semua Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh membanggakan Tuhan Engkau dan juga orang tua mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau tumpangkan tangan-Mu kepada semua anak-anak sekolah minggu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tutup bungkus dan balut kami semua Bapa di dalam kuasa darah-Mu, boleh hidup dalam sukacita yang semula Tuhan Yesus untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami semuanya kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami, dan biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga kami dalam setiap langkah perjalanan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, diagungkanlah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Pakai gerakan ya. Ayo Renhat berdiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi saya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lapor lagi-lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa di sekolah minggu depan adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini.